teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang telemedicine atau telehealth dan sistem informasi klinis yang saya ambil dari jurnal pertama, yaitu telemedicine, yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media Telemedicine Berdasarkan Hukum Indonesia dan Malaysia, yang saya ambil dari Jurnal Hukum Samudra Keadilan tahun 2022. Nah, dan jurnal keduanya yang berjudul Pengembangan Aplikasi Pengumpulan Laporan Pasien Berbasis Android atau Studi Kasus Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi di Universitas Brawijaya tahun 2023. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, adapun latar belakang dari kedua penelitian yaitu yang pertama, kemajuan teknologi informasi di sektor kesehatan telah membuka peluang besar dalam meningkatkan kualitas layanan medis melalui sistem informasi klinis. Di Indonesia dan Malaysia, telemedicine telah digunakan untuk menjangkau pasien di daerah terpencil. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala regulasi dan infrastruktur. Nah, yang kedua, di sisi lain, perkembangan aplikasi kesehatan berbasis Android seperti aplikasi pengumpulan laporan pasien mendukung pengelolaan data pasien yang lebih terstruktur dan efisien. Integrasi telemedicine dengan aplikasi digital ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas sistem informasi klinis dalam memberikan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Nah, adapun tujuannya, yang pertama, menganalisis pengaruh telemedicine terhadap peningkatan layanan kesehatan berbasis sistem informasi klinis di Indonesia dan Malaysia. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas aplikasi berbasis Android dalam mendukung pencatatan data pasien sebagai bagian dari sistem informasi klinis. Nah, yang ketiga, menyusun rekomendasi untuk optimalisasi penggunaan teknologi dalam sistem informasi klinis guna meningkatkan efisiensi layanan kesehatan. Nah, adapun manfaatnya, yang pertama, bagi tenaga kesehatan, mempermudah akses data pasien secara real time untuk pengambilan keputusan medis yang lebih cepat dan akurat. Yang kedua, bagi pasien, memudahkan akses layanan kesehatan tanpa harus mengunjungi fasilitas kesehatan secara fisik. Yang ketiga, bagi institusi kesehatan, meningkatkan efisiensi operasional dengan sistem pencatatan yang lebih terorganisir dan terdokumentasi dengan baik. Keempat, bagi pemerintah, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait digitalisasi layanan kesehatan. Nah, adapun permasalahan dalam jurnal pertama yaitu telemedicine di Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, di Indonesia, regulasi telemedicine berdasarkan Permenkes nomor 20 tahun 2019 hanya mengatur layanan antar fasilitas kesehatan, tidak mencakup konsultasi langsung dengan dokter dan pasien secara online. Yang kedua, di Malaysia penerapan telemedicine terbatas hanya pada tenaga medis bersertifikat sesuai Telemedicine Act 1997 yang membatasi akses luas bagi masyarakat. Nah, yang ketiga, pengelolaan laporan pasien tidak terorganisir karena menggunakan aplikasi komunikasi umum seperti WhatsApp sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan medis. Yang keempat, terbatasnya akses teknologi dan internet di daerah terpencil serta kurangnya pemahaman tenaga medis yang dalam menggunakan teknologi baru. Nah, yang kelima, risiko kebocoran data pasien akibat kurangnya sistem keamanan yang ketat dan platform layanan kesehatan digital. Nah, adapun permasalahan dari jurnal kedua yaitu aplikasi pengumpulan laporan berbasis Android. Yang pertama, proses pengumpulan laporan pasien di lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS Universitas Brawijaya masih menggunakan WhatsApp.
yang menyebabkan data laporan sulit diorganisir dan rawan hilang atau bercampur dengan pesan lain. Yang kedua, dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP mengalami kesulitan dalam memantau laporan pasien karena laporan yang masuk melalui WhatsApp seringkali terlewat atau tertunda dalam pembacaan, sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan penanganan pasien. Ketiga, tidak adanya platform khusus untuk menyimpan dan mengakses laporan pasien menyebabkan kesulitan dalam pencarian laporan sebelumnya atau melihat histori kondisi pasien secara sistematis. Yang keempat, sistem yang digunakan sebelumnya tidak memiliki fitur otomatisasi seperti notifikasi atau pengingat bagi dokter dan residen dalam menindaklanjuti laporan pasien. Nah, adapun solusi untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan telemedicine dan pengelolaan laporan pasien, diperlukan beberapa solusi yang terintegrasi. Yang pertama, perlu adanya pembaruan regulasi yang lebih mendukung layanan telemedicine di Indonesia dan Malaysia, serta penerapan sistem keamanan data yang lebih ketat untuk melindungi informasi pasien. Yang kedua, pengembangan aplikasi berbasis Android yang terintegrasi dengan sistem informasi klinis dapat membantu tenaga medis dalam pengumpulan dan pemantauan laporan pasien secara lebih efisien. Aplikasi ini harus memiliki fitur notifikasi real-time dan penyimpanan berbasis cloud agar data lebih terorganisir dan mudah diakses. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur teknologi di daerah terpencil sangat penting untuk memperluas akses layanan kesehatan digital. Selain itu, pelatihan bagi tenaga medis juga diperlukan agar mereka dapat menggunakan teknologi kesehatan dengan baik dan memberikan layanan yang lebih optimal kepada pasien. Adapun keterkaitan antara dua jurnal ini, yang pertama membahas implementasi dan efektivitas telemedicine di Indonesia dan Malaysia dalam mendukung layanan kesehatan. Sedangkan jurnal kedua yakni mengulas pengembangan aplikasi berbasis Android dalam pencatatan laporan pasien. Keduanya berkontribusi dalam pembangunan sistem informasi klinis yang lebih terintegrasi dan efisien untuk melakukan pelayanan kesehatan jarak jauh. Kesimpulannya dari penjelasan saya tadi yakni integrasi telemedicine dan aplikasi berbasis Android dalam sistem informasi klinis dapat memberikan solusi efektif untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia dan Malaysia. Dengan penguatan regulasi, keamanan data, serta pengembangan infrastruktur, sistem ini dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan dalam mendukung kebutuhan pasien dan tenaga medis di era digital. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika teman-teman ada yang belum mengerti, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya.